Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan anak-anak Said dan Syafiq. Semoga kalian berdua menjadi anak yang soleh, panjang umurnya dalam ketaatan, sehat dari qurrata a'yun. Mendoakan orang tua kelak ya. Kita hormati Bunda Heni. Semoga Bunda tetap sabar dan makin pintar, bersyukur. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita dijadikan hambanya yang bersyukur. Insyaallah semoga kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah pada kita semua. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita memperbanyak salawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan amalan-amalan sunnah yang telah beliau ajarkan. Baik, Bapak Syafiq, Bapak Said, Ibu Eni, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran kita kali ini. Atik rekamannya habis, videonya space-nya udah cukup. Kita lanjutkan. Said, sini Said. Pelajaran kita kali ini masih dari kitab Risalah Dakwah Kontemporer. Sebelumnya kita doakan dulu pada penyusun kitab ini dan juga pada guru-guru kita yang pernah mengajar kita. Baik, semoga yang mengajar kita apa yang mereka ajarkan menjadi amalan jariah, ilmu yang bermanfaat yang pahalanya terus mengalir pada kita dan pada mereka guru-guru kita hingga yaumil akhir. Saya mau belajar sekarang apa nanti? Dulu. Sebentar aja, 10 menit paling. Kita cepat aja. Baik, kita lanjutkan materi kita malam ini masih dari bab pertama. Kita mulai, yakni sikap muslim terhadap Islam. Sebelumnya nanti ya jelasin dulu, nggak selesai nanti. Nah, bilang nanti belakangan. Sikap muslim terhadap Islam. Sebelumnya kita mesti tahu dulu arti dari muslim itu apa, Islam itu apa. Secara singkat, muslim itu adalah orang yang beragama Islam. Islam itu adalah agamanya orang muslim. Ya, kita sederhanakan saja. Nah, Said, Bunda dan adik, dulu Nabi Muhammad SAW sedang duduk di suatu majelis bersama para sahabat. Lalu datang seorang laki-laki mendatangin majelis Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang mengenal laki-laki ini. Namun laki-laki ini duduk merapat pada Nabi, lalu berkata pada Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkan atau jelaskan padaku tentang Islam. Lalu Nabi kita Muhammad SAW tanpa basa-basi, tanpa menanyakan dulu siapa kalau laki itu, langsung menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hingga akhir hadis riwayat Muslim. Kita fokus di awal saja karena singkat saja. Al-Islamu, Islam itu adalah an tashhada, kamu saksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi Islam itu adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang namanya bersaksi itu adalah kita menyaksikan. Yang namanya menyaksikan itu biasanya kita melihat atau mendengar langsung. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, namun kita tidak bisa menyaksikan Allah? Mata kita tidak bisa melihat Allah, dan kita tidak bisa mendengar Allah. Jadi pertanyaan, bagaimana kita dapat bahwa tiada Tuhan selain Allah? Bagaimana Said? Ada saksi
saksi mata sebab ada saksi ahli. Ya, itu kalau dalam persidangan ada istilah saksi mata. Itu adalah saksi yang mendengar atau melihat langsung. Tapi ada juga saksi ahli. Dia nggak mendengar, nggak melihat, tapi dia punya ilmu, kemampuan. Sama dengan ini, kurang lebih kita tidak bisa menyaksikan Allah, namun kita bisa belajar, kita bisa berpikir. Kita sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Hingga akhir ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada la ayatin lil albab, ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Orang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang yadhkuruna Allah, selalu Allah. Ya, betul saya pakai yadhkuruna Allah itu fi'il mudhari ya. Selalu mengingat Allah, qiyaman berdiri, qu'udan duduk, wa 'ala junubihim di atas pembaringannya atau berbaring, wa yatafakkaru dan selalu berpikir. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dia selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dia yazkuruna Allah, dia memikirkan Allah, mengingat Allah dengan cara apa? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi kita kenapa kita memikirkan penciptaan langit dan bumi? Agar kita mengerti tentang penciptaan Allah, maka insya Allah kita akan mengerti tentang yang menciptakan Allah, yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah yang kita yakini, yang kita imanin. Nah, itu butuh proses, butuh belajar. Kan biasanya kalau saya dibilang siapa Tuhan kamu? Allah. Itu cuma dikasih tahu, ya, atau istilahnya didoktrin. Tuhan kamu Allah, itu benar. Tapi dengan Said yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dengan Said berpikir tentang penciptaan langit, penciptaan langit dan bumi, maka insya Allah Said akan mengenal sang pencipta, ini Allah. Bukan sekedar dikasih tahu doang. Cuma kalau Said memikirkan penciptaan langit dan bumi, maka Said insya Allah akan mengetahui pencipta langit dan bumi. Itu dulu kan Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu juga, surah Al-An'am ya, ayat 74 hingga 79. Itu diceritakan Nabi Ibrahim melihat, mungkin ketika itu dia masih anak-anak, dia melihat keluarganya atau bapaknya atau kaumnya itu membuat patung itu dijadikan sebagai Tuhan. Nah, itu enggak logis. Sebagai patung yang dibuat oleh tangannya sendiri, tapi malah dijadikan Tuhan. Nah, itu kan tidak masuk akal, bahkan pakai logika kita. Nggak perlu pakai iman, pakai logika aja sudah tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Lalu Allah bikin Nabi Ibrahim itu berpikir. Lalu ditunjukkan kepada Ibrahim itu tentang ciptaannya dia di langit. Apa ayatnya? Said. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban. Nah, ketika malam gelap gulita. Terus ro'a kaukaban, ro'a siapa dia? Melihat Nabi Ibrahim, kaukaban, bintang-bintang. Dulu kalau zaman dulu itu langit itu terang, Said. Belum ada lampu, belum banyak asap. Sekarang kan banyak asap dari kendaraan. Langit itu dulu bersih. Dulu di kampung aja juga masih lihat tuh, kalau lihat ke atas malam-malam bintang itu sangat indah, banyak kita ngelihat. Sekarang paling 1-2, kita nggak kagum. Kalau dulu mungkin kalau kita ngeliat bintang-bintang itu kita kagum, jauh di atas kelap-kelip,
Dulu mungkin kita menganggapnya wah bintang ini, orang-orang dulu nyebutnya itu Tuhan karena saking takjubnya mereka dengan bintang. Tapi kayak Nabi Ibrahim, wah ini Tuhan. Qala hadza rabbi. Kata Nabi Ibrahim apa? Hadza rabbi, ini Tuhanku. Cuman falamma fala, namun ketika bintang tadi terbenam, qala la uhibbul afilin. Ya kan enggak masuk akal juga kan kalau bintang itu kok terbenam. Kalau udah datang siang, terang enggak kelihatan lagi bintangnya, itu terbenam. Kata Nabi Ibrahim, wah saya enggak suka dengan yang terbenam. Ya enggak masuk akal juga kok Tuhan bisa tenggelam. Lalu falamma ra'al qamara, kemudian Nabi Ibrahim lihat bulan al-qamar karena dia jadi maf'ulnya jadi qamar. Falamma ra'al qamara, dan ketika Nabi Ibrahim melihat bulan bazighan, terbit. Kata Nabi Ibrahim apa? Qala hadza rabbi. Sama kalau melihat bintang aja dulu kita sangat terkagum-kagum, apalagi kita melihat bulan di langit yang dulu gelap gulita, terang kita melihatnya, nggak ada cahaya, lampu belum ada zaman dulu. Kayak di kampung-kampung dulu belum ada listrik, mungkin yang pernah ngalamin itu melihat bulan itu sangat indah, besar. Saya pernah lihat tuh bulan sangat terang itu, dan purnama lagi supermoon kayaknya, bulannya sangat besar. Nah itu dulu Nabi Ibrahim bilang qala hadza rabbi, wah ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim ini sedang berpikir. Kan tadi dilihatkan bahwa kaumnya itu sampai bapaknya itu masa menyembah patung. Nah Nabi Ibrahim berpikir, wah ini bulan terang besar, terang benderang. Kata Nabi Ibrahim qala hadza rabbi, wah ini Tuhanku. Tapi sama, afalamma fala, ketika bulan tadi terbenam karena ada siang, sama kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhan kan. Malah kata Nabi Ibrahim, qala la illam yahdini, qala la illam yahdi ya lam yahdini, seandainya Tuhan tidak memberi petunjuk, Rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Wah, kata Nabi Ibrahim, aku bakal sama dengan kaumku, enggak mengenal Allah gitu, enggak mengenal Tuhan. Sama terus falamma rasyamsa bazighatan, ketika Nabi Ibrahim melihat asyams, matahari lebih terang. Kata Nabi Ibrahim juga sama, qala hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Cuman falamma falat, ketika mataharinya juga terbenam. Nah ini kata Nabi Ibrahim, qala ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku tidak seperti kaumku yang mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim Said? Apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah kata Nabi. Nah di sini inni wajjahtu, sungguhnya aku mau menghadapkan wajahku lilladzi, kepada fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Nabi Ibrahim itu istilahnya, dalam istilah kita mencari Tuhan itu dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah sama juga dengan ilmuwan kita sekarang, sekitar 100 tahun yang lalu, tahun 1920-an, itu juga para ilmuwan itu juga memikirkan penciptaan apa? Penciptaan langit dan bumi. Mereka bilangnya memikirkan penciptaan alam semesta. Bagaimana sih terbentuknya alam semesta ini? Ilmuwan itu bukan orang Islam, Said. Mereka itu, tapi mereka memikirkan ini bumi ini awal mulanya gimana sih terbentuk bisa ada bumi? Sebelum ada manusia tuh gimana sih? Matahari itu gimana? Tata surya itu gimana? Planet-planet itu gimana? Mereka pikirkan itu. Awal mulanya alam semesta ini mereka pikirin. Saya pernah mikir itu nggak? Bagaimana caranya bumi tercipta? Itu mikirin kan? Siapakah manusia pertama? Kalau kita kan yakin Nabi Adam.
Tapi ilmuwan ini nggak percaya, kebanyakan mereka nggak percaya dengan agama, nggak percaya dengan Al-Quran segala macam. Mereka berpikir. Lalu apa kata mereka? Kata mereka ini Said, alam semesta ini dulunya ada satu benda atau satu zat gitu. Terus tiba-tiba benda ini panas, sangat panas. Saking panasnya jadi meledak, boom, meledak besar, Big Bang istilahnya kan. Nah dari Big Bang ini nanti ada pecah-pecahan kan. Iya. Ada serpih-serpihan, ada debu-debu. Itu pecahannya kan kalau meledak itu kan dia hancur kemana-mana kan. Nah, itu meledak. Nah nanti ya debu-debu ini lama-lama jadi planet. Singkatnya gitu, jadi planet. Ada salah satunya namanya Bumi. Kan ada Merkurius. Apa ya? Neptunus, Jupiter. Sebelum ini apa tuh? Kan ada beberapa planet tuh. Ada yang jadi matahari, jadi bintang. Ada yang jadi bentuk galaksi, kata mereka kan. Terus makin mengembang, terus mana-mana. Ledakan tadi kan terus bergerak. Bintang ini terus tumbuh, ada yang hidup, ada yang mati. Bintang-bintang ini terjadi planet-planet baru, ada bentuk galaksi-galaksi baru. Mereka bilang begitu saya kan alam semesta ini. Nah juga di bumi ada teori-teori juga. Bumi ini gimana pertama kali terbentuk? Bumi kan planet, nggak ada apa-apanya, kosong aja. Cuman karena ada reaksi antar senyawa. Tadi kan ada istilahnya ada zat ini ketemu zat itu. Ini udah 11 menit. Terus? Terasa lama, udah 11 menit saya terasa. Udah nggak boleh gitu. Ambil barang. Haji. Itu baca itu surat apa hari ini? Imron. Ya sudah baca. Itu ngaji aja kamu. Emang ya? Udahan. Udah. Kalau saya udahan. Hah? Kalau udahan kita ngaji. Baca itu murojaah. Ada hadiah. Nggak ada, belum selesai. Oh iya. Katanya itu. Kan belum selesai, saya udah potong. Dapat pulang lagi. Kamu udah dipotong. Panjangan juga nanti. Yuk ngaji murojaah aja. Udah jam segini. Tadi pengen dengerin itu. Nah, tadi katanya udahan. Nah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Deh, murojaah aja. Lamaan kata saya kan udah 11 menit. Gak apa-apa. Udah, kemarin juga nggak murojaah saya. Aduh. Saya juga pengen tahu kita sama Ya, makanya dipotong orang kalau ngaji. Kalau mau dengerin aja. Mau lanjut atau mau aja? itu lagi itu. Iya, di mana tadi itu? Udah bumi ini terbentuk katanya dari proses kimia, ada senyawa-senyawa. Lama-lama dalam bumi ini terbentuk atmosfer, terbentuk air. Air itu lama-lama terkumpul jadi danau, jadi laut, sungai. Dari sungai ini tumbuh-tumbuhan, ntar keluar hewan, ntar lama-lama keluar gunung. Nah, gunung ini kan disebut nanti penstabil bumi karena lempeng-lempeng tanah-tanah itu bergerak. Cuman lama-lama dia stabil karena muncul gunung. Ya, itu dari air tadi kan muncul semua hewan, bahkan disebut muncul juga manusia gitu. Nah, tahu manusia yang mana, manusia purba atau bukan gitu. Nah, itu teori dari para ilmuwan. Juga mereka mikir mungkin di luar sana itu juga ada planet-planet lain yang seperti bumi yang ada kehidupan. Karena ada kemungkinan juga mereka ada proses terbentuknya air, atmosfer segala macam, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung segala macam. Nah, cuman ilmuwan ini masih bingung apa dia? Mereka masih bingung kok dari air itu bisa keluar makhluk hidup. Mereka belum tahu gimana bisa seperti itu. Atau mereka juga bingung kok bisa dari satu benda tadi yang Big Bang tadi yang pecah, kok bisa tersusun sedemikian rupa gitu. Bumi ini kok begitu sempurna, mataharinya jaraknya dengan kita cukup,
Karena matahari, kalau jarak kita dengan matahari, bumi ini terlalu dekat dengan matahari, maka kita akan pemanasan, nggak bisa hidup, makhluk hidup. Kalau bumi ini terlalu jauh dari matahari, maka kita akan kedinginan. Terlalu dingin juga nggak cocok, tumbuhan hewan juga mati. Itu persis banget di situ, jaraknya udah pas banget. Terus juga di kita ini ada bulan itu penting buat bumi. Kenapa penting? Karena itu untuk ada gravitasi yang menarik air laut, menarik bumi sebenarnya. Jadi air itu gara-gara ada gravitasi bulan, jadi ada ombak itu penting. Karena ombak itu nanti kan ada banyak makanan lah istilahnya buat makhluk yang dari laut, ikan contohnya. Dan ya terjadi pasang surut, nah itu juga penting. Dan banyak lah, bisa buat hujan segala macam itu. Kenapa bulan begitu presisi tempatnya ada di sekitar bumi itu, bulan itu kenapa sangat presisi. Termasuk planet lain, Jupiter juga penting buat bumi. Itu perisainya bumi itu, menghalangi meteor segala macam itu di Jupiter. Nah itu ilmuwan sangat-sangat terkagum-kagum, kok bisa gitu. Mereka kan belum ngerti gimana bisa diatur sedemikian rupa bumi, bisa posisinya begini pas, jauh dari matahari tadi kan, nggak terlalu dekat, ada bulan. Dan mereka berpikir ini gimana bisa terjadi seperti itu. Kalau kita kan gampang, kita orang Islam gampang bilangnya siapa yang ngatur itu semua. Yang ngatur siapa? Allah. Iya betul, yang ngatur yang pasti kita nyebutnya pencipta. Kan kita itu kan, mereka berteori tentang Big Bang, tentang penciptaan bumi itu baru-baru ini kan, 100-200 tahun mungkin. Sedangkan ada dulu 1400 tahun yang lalu ada kitab, ada buku istilah kita sekarang yang menceritakan apa? Menceritakan tentang penciptaan alam semesta ini. Kitabnya apa namanya? Al-Quran. Aurat. Itu Al-Quran menyebutin. Taurat mah nggak ada penciptaan. Setahu kita nggak ada. Nggak tahu ada nggak. Cuman yang disebut di sini sering kita dengarkan. Contohnya di surah An-Naziat. Antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Terus wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'anamikum. Nah, cukup sampai di situ. Dalam disebut antum asyaddu khalqan amis sama, apakah penciptaan kamu, ciptaan manusia, kata Allah begitu, itu lebih dahsyat, asyaddu khalqan amis sama, atau penciptaan langit yang lebih dahsyat? Itu mesti ngit. Ya Zaid, yang mana yang lebih dahsyat? Iya wajar, karena kita ini kan bumi ini ada dalam langit, itu lebih dahsyat. Apa kata Allah? Banaha. Ini adalah dibangun oleh Allah. Maksudnya dibangun ini, langit ini terus meluas. Ini sesuai dengan teori belakangan daripada ilmuwan yang mengatakan bahwa alam semesta ini mengembang. Terus apa lagi saya? Rafa asamka pasawwaha. Dia meninggikan bangunan langit tadi kan, sama meluas terus alam semesta ini. Banyak bintang baru, banyak planet baru. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Terus dia menjadikan lailaha, ada malam, ada wa akhraja duha, ada siang. Ya ada matahari tadi. Itu prosesnya tadi kan. Jadi bintang-bintang ada matahari. Kalau ada matahari ada siang dan malam, karena kan kita ada berotasi. Terus apa lagi? Wal arda ba'da zalika dahana. Dan bumi tadi ya dihamparkan. Tadi kan pecahan, tadi kan di bintang, adanya di planet, salah satunya ada bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Nah, tadi di bumi tadi itu ada air, dikeluarkan air, dipancarkan air. Nah, dari keluar air tadi maka keluar tumbuh-tumbuhan, wa mar'aha wal jibala arsaha, lalu tumbuh gunung, keluar gunung.
Nah itu semua diceritakan di surat An-Nazi'at di Al-Quran. Nah pertanyaannya Said, kita 100 tahun yang lalu Ilman udah bilang itu, cuman lebih awal siapa yang bilang itu? Ilmuwan tadi atau Al-Quran? Nah, Al-Quran itu sudah 1000 tahun yang lalu lebih udah menceritakan tentang penciptaan. Itu gimana itu? Kok Al-Quran bisa menceritakan itu? Karena orang Islam yang tahu, makanya dia bikin Al-Quran. Al-Quran nggak dibikin. Al-Quran kan firman Allah, perkataan Allah yang ditulis sama manusia. Ditulis itu maksudnya kita nulis di kertas gitu. Ini kan hasilnya firman Allah. Al-Quran itu apa? Firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad. Firman Allah itu maksudnya kata-kata Allah. Jadi maksudnya Quran ini kata-kata Allah, firman Allah. Nah Allah yang berarti yang menceritakan, menginformasikan tentang penciptaan alam semesta. Wah ini Said harus ngaji tiap malam nih berarti. Allah itu kan berfirman, namanya kita taruh di kitab namanya Al-Quran. Nah di Al-Quran ini diinformasikan sama Allah tentang penciptaan alam semesta, termasuk penciptaan bumi. Itu urutannya udah sangat tepat ya. Di An-Nazi'at tadi kan bagaimana penciptaan langit, bagaimana kemudian terus ada matahari, bintang-bintang, bagaimana kemudian ada planet, ada bumi, gimana planet itu nanti keluar air, sejarah itu nanti keluar tumbuhan. Itu sama persis dengan yang diteorikan oleh para ilmuwan. Nah itu kalau nggak ada yang berbeda dan insya Allah sama gitu, yang kita yakin pasti sama, berarti kan Al-Quran ini memang benar-benar isinya itu memang dari sang pencipta. Dan karena yang logikanya kan yang paling tahu penciptaan alam semesta ini siapa? Pencipta kita itu ya Allah. Pencipta itu kan yang membuat, yang paling tahu cara membuat alam semesta ini berarti siapa? Yang membuat kan? Ya membuat itu pencipta. Kita itu siapa? Allah. Kita itu Allah, betul. Nah jadi kalau kita sudah tahu itu, saya sudah bisa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kan saya mikir tadi bagaimana penciptaan alam semesta ini. Berarti pikirnya harus lebih panjang-panjang lagi dong. Iya, terus kita tuh boleh terus berpikir. Nih kayak sekarang ilmuwan masih mencari tahu. Katanya alam semesta ini kan terus berkembang sama kayak yang dibilang Al-Quran. Nah itu mereka berpikir, wah kata-kata pada ilmuwan di luar sana tuh ada planet lain yang ada mungkin makhluk hidupnya. Kata mereka begitu. Bagaimana mereka membuktikannya? Kan ilmuwan ini nggak percaya, sebagian ada nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Allah. Mereka tuh pengen bener-bener udah ngelihat dengan mata, mendengar dengan telinga, baru mereka percaya. Terus contohnya mereka pengen tahu di luar sana tuh bener nggak ada alien istilahnya, ada makhluk luar angkasa. Bagaimana caranya atas jatuh? Bagaimana caranya mereka coba mengetahui? Mereka bikin teleskop. Bikin kamera, kameranya gede, ada di luar angkasa. Ada namanya teleskop Hubble, ada James Webb dan macam-macam. Mereka terus bikin foto-foto yang baru tentang galaksi di luar sana, karena mereka pengen tahu keberadaan makhluk selain manusia, makhluk selain yang ada di bumi. Karena mereka percayanya dengan indera. Kalau mereka bisa lihat baru mereka percaya. Dan mereka juga mengirim apa Said? Mengirim keluar angkasa itu mereka kirim apa? Informasi. Pesawat mereka kirim, nanti ngirim datanya ke bumi. Itu udah nggak tahu. Pesawat ke luar angkasa. Bisa tenaga surya bisa. Mereka kirim, nggak tahu mungkin yang kirimnya sekarang kita udah mati, baru dikirim datanya gitu. Ratusan tahun lagi baru nyampe mana gitu kan. Karena apa?
mereka pengen tahu ada makhluk lain nggak di luar sana. Dan itu boleh nggak kita begitu menjelajah luar angkasa, ngirim pesawat, bikin teleskop? Boleh, boleh. Karena tantangan dari Allah di surat Ar-Rahman. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Nah, itu kata Allah kurang lebih, wahai seluruh ma'syarul jinni wal insi, jin dan manusia, ini istata'tum, jika kamu mau menjelajah langit istilahnya, bumi, ya jelajahin saja, tapi butuh pengetahuan, butuh kekuatan, illa bisultan. Nah, itu silakan saja, kita disuruh malah menjelajah alam semesta ini. Maka kita belajar tentang alam semesta ini, belajar tentang planet, tentang galaksi. Saya udah belajar kan? Nah, itu juga penting. Kenapa penting? Karena balik lagi ke surah Ali Imran tadi. Karena ulil albab yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, itu orang-orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Itu masuk tadi orang-orang ilmuwan tadi, itu mereka udah bagus di satu tahap, mereka pengen tahu tentang penciptaan alam semesta. Kalau kita yang sudah beriman, insya Allah dengan kita makin tahu tentang penciptaan alam semesta ini, maka kita akan mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini. Dan kalau kita sudah tahu, sedikit tahu, ya kita makin beriman. Cuman bagi mereka yang nggak beriman, ilmuwan-ilmuwan ini, itu juga ditantang sama Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu artinya, saya? Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Wahai manusia. Begitu, enggak disebutkan orang Islam. Ya ayuhan nas, enggak disebutkan orang beriman. Ya ayuhan nas su'budu. Ini kalimat perintah, fi'il amr, u'budu. Perintah, sembahlah rabbakum, Tuhanmu, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, kita menciptakan manusia, walladzina min qablikum, dan nah disebut orang-orang yang sebelum kamu. Atau bisa nggak kita bilang sembahlah Tuhan yang menciptakan manusia dan juga menciptakan makhluk-makhluk sebelum manusia. Kan manusia ini ada ketika belakangan, menciptakan bumi dulu. Kan sesuai teori Big Bang kan begitu kan? Sama dengan di Al-Quran tadi kan, langit dulu, langit itu mengembang atau diciptakan matahari gitu kan, terus ada planet lama-lama jadi yang bumi tadi kan keluar segala macam. Nah, itu kan belum ada manusia, jadi kan sesuai kan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan kita manusia, juga menciptakan yang sebelum kita, ya kita bisa orang sebelum kita, ataupun siapa makhluk-makhluk yang sebelumnya yang diciptakan kita. Kan kita belakangan. Dinosaurus kan disebut ada sebelum manusia kan? Iya. Jin juga ada sebelum manusia gitu kan. La'allakum tattaqun. Siapa sih Rabbakum itu? Siapa sih Tuhan itu? Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Nah, itu ya yang menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan tadi, hamparan bumi, wassama bina, dan langit sebagai atap gitu, sebagai mengembang tadi. Terus wa anzala minas sama'i ma, tuh turunkan langit dari langit itu, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, ada buah-buahan sebagai rezeki kita. Nah, ancaman dari Allah apa? Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, jangan mengadakan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu gitu, atau kita menganggap ada Tuhan selain Allah padahal kita sudah tahu, wa in kuntum ta'lamun. Nah, terus apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, jika kamu ragu dengan apa? Mimma nazzalna ala abdina, yang diturunkan pada hamba kami, itu Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad? Al-Quran. Ayat-ayat tadi termasuk tentang informasi tentang penciptaan alam semesta. Apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min misli, maka tu bikin, kata Allah. Kurang lebih begitu bahasa kita ini. Satu surah yang semisal. Maksudnya silakan bikin yang tadi, yang tentang penciptaan langit ini bagaimana caranya, bumi ini bagaimana caranya bisa jadi tempat hidup. Itu kan sudah diinformasikan lebih dahulu sama Allah dalam
Al-Quran silakan. Jadi tadi menjelajah itu coba sebutkan teori-teori tentang penciptaan alam semesta ini. Ada hal lain nggak? Ada yang bertentangan nggak gitu? Oh, tunggu. Terus katanya, nih terus kita selesai dulu. Wad'u syuhada aku min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah kata Allah ya nggak bisa. Fa illam taf'alu. Seandainya kamu tidak mampu membuatnya yang tadi. Walang taf'alu, dan pasti kamu tidak mampu, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah udat lil kafirin. Nah, nanti yang enggak percaya itu dengan Al-Qur'an, apa kata Allah? Akan dikasih neraka, fattaqun narallati tuh. Maka takwalah pada Allah, takutlah pada Allah. Takutlah kamu pada neraka, maksudnya diancam nih. Siapa yang diancam tadi? Lil kafirin, orang-orang yang kufur atau kafir atau yang enggak percaya dengan Al-Qur'an. Nah, itu saya tantangan dari Allah. Jadi ya baik lagi kita belajar malam ini itu untuk mengenal Allah. Caranya gimana kita mengenal Allah? Dengan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi atau alam semesta ini. Jadi kalau kita memikirkan, terus sudah kita adalah ilmunya tentang penciptaan ini, baik daripada ilmuwan sudah ngasih tahu kan, tapi jauh sebelum ilmuwan itu berteori, Allah sudah menginformasikan tentang penciptaan langit dan bumi ini, penciptaan alam semesta ini dalam Al-Quran. Kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman dari Allah, perkataan Allah, dan itu sudah sangat wajar, isinya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, Al-Quran kan tidak bertentangan kan. Penciptaan alam semesta ini ada di Al-Quran. Penciptaan proses pembentukan bumi sehingga jadian makhluk ada di Al-Quran, dan itu insya Allah benar semua, kita yakinin. Maka ketika kita mengenal tentang penciptaan alam semesta, maka kita mengenal pencipta, yaitu Allah. Al-Quran itu firman Allah. Nah, kalau kita sudah mengenal pencipta, ciptaan bumi, ciptaan langit, maka kita mengenal pencipta, yaitu Allah, maka kita dapat bersaksi antasyhada alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya sudah menyaksikan bahwa penciptaan alam semesta ini adalah Allah. Sudah menyaksikan? Sudah. Dari mana caranya? Bisa menyaksikan. Berpikir dulu. Pikir tentang penciptaan alam semesta. Jika kita sudah tahu, kita bersaksi kepada Tuhan. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ayo ulang lagi ya. Jadi kita dapat bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, walaupun kita tidak bisa menyaksikan Allah, karena kita tidak akan mampu, indera kita menyaksikan Allah kecuali atas kehendak Allah. Jadi gimana caranya? Ya kita belajarnya gimana? Allah sudah kasih tahu di Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu kita berpikir, tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi atau penciptaan alam semesta ini. Maka ketika kita memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini, maka kita akan tahu akan sang pencipta atau yang menciptakan alam semesta ini. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran tentang penciptaan alam semesta ini. Dan yang ada di Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka sekarang kita makin yakin, makin bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Insya Allah semoga kita terus bertambah ilmu kita, sehingga kita akan terus makin bertambah keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu baru tahap awal, yaitu sikap muslim terhadap Islam. Yaitu apa sikap muslim terhadap Islam tadi? Nah, sebagai seorang muslim yang taat dan seorang muslim yang telah mengikrarkan bahwa Allah sebagai Tuhan. Nah, itu kita baru koma pertama. Kita sudah mengikrarkan, kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi bahwa itu Allah adalah Tuhan. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya. Kita
cukupkan dulu sampai sini. Semoga kita bertambah ilmunya. Insyaallah kita lanjutkan, semoga kita terus bertambah ilmunya. Mari kita tutup, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena kita tadi sudah baca Quran dan sedikit menjelaskan. Semoga tidak salah. Kalaupun salah, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan kiparat. Kiparatnya apa majelis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga ya. Berapa menit nih?